Ini kan salah satu bentuk upaya intervensi begitu, intervensi pemerintah. Bagaimana kalau ada calon yang lebih dari 5 orang itu diseleksinya bukan oleh panitia, gugur dan tidak gugur dari hal administrasi misalkan, tapi ini diseleksi oleh pihak aparatur pemerintah langsung, dalam hal ini adalah dinas terkait gitu. Oke, ini Kang Surya dan Kang Ridwan ya. Kita sekarang lagi ramai-ramai nih Pilkades, bahkan banyak juga yang kampanye di medsos ya. Pak Surya ini berpengalaman di Panwas pada waktu kemarin. Apa nih potensi-potensi konflik yang bakal terjadi di Pilkades tahun ini? Karena kan ini Pilkades serentak, ada ratusan desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa baru. Pak Surya. Baik, terima kasih Kang Siswanto di kandidat Prof. Studi Agama ya Pak Siswanto. Terima kasih sudah mengundang kami untuk dialog santai barangkali sambil ngopi dan sebagainya. Kalau hari ini merupakan satu momen Pilkades serentak gitu ya. Ada Pilkades di tanggal 25 Agustus 2021. Ada beberapa hal yang tentunya berbicara persoalan pemilihan, kontestasi pasti sangat rentan dengan persoalan persaingan, persoalan gesekan-gesekan yang sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya dalam setiap pemilihan ada yang namanya regulasi, ada yang namanya dasar aturan yang tentunya menaungi semua, biar semua kandidat, semua calon, tim sukses, panitia dan sebagainya mendapatkan rasa keadilan yang sama dalam proses penyelenggaraan itu. Tentu strategi apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir konflik, yakni pertama di setiap desa itu ada teman-teman yang memang punya pengalaman lebih yang terlibat dalam KPPS, PPK, Panwascam, PPL gitu kan. Yang tentunya SDM itu mestinya bisa dimanfaatkan secara optimal, terlibat dalam penyelenggara panitia pelaksana panitia pemilihan di setiap desa. Sehingga pemahaman dalam persoalan regulasi, mekanisme, tata cara juga akan lebih mantap dan tentunya itu akan meminimalisir konflik utamanya antar calon. Itu barangkali. Jadi muara dari terjadinya konflik adalah terjadinya pelanggaran dalam suatu aturan ya, dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga kalau penegakan aturan ini dikedepankan, maka konflik ini yang dikhawatirkan akan terminimalisir. Maka demikian. Jadi dengan adanya regulasi yang jelas tentunya akan meminimalisir konflik. Di Purwakarta misalnya ada 170 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades gitu. Nah, apa yang kemudian dituangkan dalam Perbup itu, misalnya di pasal 51 bicara urusan larangan-larangan dalam pelaksanaan kampanye, ada money politik, ada kemudian juga tidak boleh melakukan sara dan sebagainya gitu kan, politik sara, saling black campaign dan sebagainya, itu memang merupakan hal yang lumrah dalam sebuah pemilihan gitu. Tinggal bagaimana kedewasaan dari setiap calon tim sukses dalam menegakkan satu visi misi ataupun tujuan yang akan dicapai gitu. Saya yakin betul bahwa setiap kandidat yang ada di desa itu mempunyai satu visi misi yang terukur, yang jelas, yang memang menghendaki kemajuan di desanya masing-masing. Jika semua bertujuan dan memiliki satu frekuensi yang sama untuk memajukan desa, maka selayaknya urusan menang kalah itu adalah bagian dari hukum alam dalam sebuah kontestasi gitu. Tapi bagaimana semua pihak yang terlibat, utamanya panitia, regulasi, atau para calon dan sebagainya, atau para pemilih,
itu lebih arif dan bijaksana dalam melihat dinamika di dalam sebuah pemilihan begitu. Oke. Ke Kang Ridwan nih. Kang Ridwan selaku pegiat sosial ya, yang sebagai peneliti juga, saya yakin bahwa Kang Ridwan ini sudah melakukan penelitian kepada masyarakat. Apa sih yang dikehendaki oleh masyarakat terkait dengan kepala desa ke depannya? Terima kasih. Ya. Saya ingin coba berangkat dari pernyataan Saudara Dr. Surya tadi. Memang ini kan yang namanya Pilkades kan pesta demokrasi gitu. Pesta demokrasi kan identik dengan kebahagiaan, euforia gitu. Tapi jangan sampai terjadi yang namanya pesta demokrasi ini cacat dengan istilah yang tadi disampaikan itu black campaign maupun negative campaign gitu. Karena mestinya kita pesta demokrasi ini harus dinikmati secara riang gembira oleh masyarakat. Jadi boleh dikatakan pilkades serentak yang hari ini terjadi di Purwakarta ini harus memperlihatkan citra diri positif gitu kepada masyarakat. Jangan sampai gara-gara pilkades efeknya masyarakat jadi terpecah begitu. Ya, konflik horizontal antara pendukung dengan pendukung atau bahkan mungkin konflik vertikal antara pemerintah dengan masyarakat pun muncul begitu. Nah ini harapan kita dari proses pilkades ini jangan sampai terjadi semacam itu. Terlebih kalau misalkan antar pendukung dengan pendukung melakukan black campaign atau melakukan negative campaign itu fatal sekali. Sekalipun kalau misalkan kita lihat tadi kita dengarkan juga dari pernyataan Pak Dr. Surya ini bahwa black campaign ini satu kampanye hitam yang memang kalau terjadi itu bisa berujung pada pidana. Kalau black campaign begitu. Kenapa bisa berujung pada pidana? Karena ini seakan-akan menyebarkan informasi yang sifatnya hoax gitu, bohong, karena menjatuhkan orang tapi dengan dalih yang tidak sesuai dengan fakta. Itu black campaign. Artinya mengarah pada unsur-unsur fitnah. Kalau unsur fitnah pasti itu mencemari nama baik dan bisa masuk ranah pidana. Beda halnya dengan negatif campaign. Kalau negatif campaign, nah itu menyebarkan informasi tapi berdasarkan fakta. Misalkan contoh nih, Pak Surya ini kandidat kades gitu ya. Saya jelek-jelekin citra dirinya supaya jatuh gitu di mata masyarakat pemilih yang lain. Bisa, tapi asalkan sesuai dengan fakta sebenarnya. Itu negatif campaign. Tapi masalahnya kedua hal ini gitu ya, itu jangan sampai terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Nah kalau itu terjadi adu jotos dengan black campaign dan negative campaign, saya pikir masyarakat melihat pilkades ini bukan lagi sebagai pesta demokrasi, tapi sebagai ajang hujat menghujat. Nah ini jangan sampai terjadi. Kalau sudah saling menjadikan ajang hujat menghujat, otomatis demokrasi di Indonesia tidak humanis, gitu. Tidak sesuai dengan cita-cita founding father kita, bagaimana nilai persatuan itu harus ada dalam ranah politik juga. Begitu. Jadi saya sebagai bagian dari masyarakat Purwakarta yang menikmati pilkada serentak ini juga ingin melihat bahwa penting gitu segenap orang yang terlibat dalam pilkades ini itu harus memperlihatkan citra diri positif kepada masyarakat. Karena masyarakat saya pikir sudah cerdas, sudah bisa memilah serta memilih mana kandidat-kandidat pilihannya. Ya kalau misalkan panitia, pengawas pemilu sampai pada kandidat bermain politik yang sehat, masyarakat akan senang tentunya. Begitu. Karena ini berangkat dari asumsi pesta demokrasi. Begitu Pak. Ini Pak Ridwan, ini kan masih muda nih. Kayaknya cocok nih jadi kepala desa ini. Gimana kalau ada permintaan dari masyarakat bahwa Kang Ridwan maju sebagai kepala desa? Apa yang akan Kang Ridwan lakukan untuk desa itu? Ya, kalau untuk saat ini kan persoalan didukung ataupun didukung kan kita sudah masuk tahap penetapan calon kades. Gak mungkin saya bisa. Mungkin dia suatu saat nanti kan. Kalau masalah itu kan takdir juga sebetulnya ya, dan harapan saya sebetulnya selaku pegiat dari isu-isu sosial, pendidikan dan lain sebagainya ini, terlebih fenomena tentang politik tidak begitu senang, tidak terlalu menarik bagi saya sebetulnya. Tapi untuk bisa melihat kontestasi model kayak gini senang melihatnya, tapi untuk terlibat ke dalam hal yang teknis itu saya pikir ulang dulu gitu. Nggak mau jadi peserta Nggak gitu. mau jadi peserta. peserta Kenapa lagi. nggak mau? Takut kalah atau gimana?
Yang pertama bukan persoalan takut kalah, gitu ya. Yang pertama itu karena tidak senang saja. Tapi kalau menggeluti politik ideologis senang, tapi untuk politik praktis kurang begitu diminati begitu. Oke, ke Pak Surya nih, Pak Surya. Oke. Kalau waktu itu kan di pilkada ada yang pelanggaran tuh bisa langsung diproses oleh Gakumdu. Kalau di pilkada sini gimana Pak? Kalau ada pelanggaran? Baik, kalau di Pilkades saya tadi berkali-kali coba baca tentang perbuknya ya. Coba cari apakah ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam konteks peraturan di PKPU ataupun Bawaslu. Biasanya kan cukup tegas di situ. Ada Gakumdu, Sentra Gakumdu yang kemudian melibatkan via kepolisian, kejaksaan untuk menindak setiap pelanggaran-pelanggaran pidana. Nah, di dalam teks perbuk itu tidak ada sanksi khusus atau yang tegas ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, ini kenapa tadi saya bilang ini cukup rentan karena money politik itu sangat potensial untuk terjadi itu money politiknya, atau kemudian juga ada larangan di situ, misalnya kategorinya apakah itu sanksi administrasi, pidana, ataukah kode etik. Itu ada panitia yang tidak netral gitu kan. Dan saya pikir di Perbub itu adalah kolaborasi dari aturan yang ada di PKPU, kolaborasi dari aturan yang ada di Bawaslu gitu kan, yang kemudian mengungkapkan tentang bagaimana panitia penyelenggara, kemudian juga pengawas pemilu, pengawas pilkades tentunya, dan di situ sekali lagi tidak ada penegasan secara khusus, hanya ada misalkan ketika melakukan kampanye kemudian melanggar, ada konvoy kemudian bisa diberhentikan, atau kemudian ada teguran bisa dibubarkan, ada SP 1, 2, 3 sampai melibatkan bupati yang kemudian menyurati memberikan teguran gitu. Paling banter ada dari si calon itu gitu, bahasanya itu apa ya, meminta agar si calon diskualifikasi terhadap si calon. Tidak ada satu sanksi yang saya pikir itu cukup tegas gitu. Jadi tahap pertama itu teguran lisan, kemudian juga ada surat peringatan ke-1, kedua gitu kan, sampai pada tahap diskualifikasi. Tapi itu pun juga ditujukan pada yang melanggar prokes gitu. Melanggar prokes ya, bisa jadi ketika kampanye kemudian melakukan kerumunan lebih dari 50 orang gitu, kemudian ditindak pada tahap-tahap itu gitu. Dan memang kalau dibaca seksama atas Perbuk tentang tata cara pemilihan kepala desa itu kebanyakan mengungkapkan ataupun banyak isi yang memang hampir serupa dengan yang tadi saya bilang ada di Perbawaslu atau PKPU gitu, undang-undang tentang pemilu itu. Jadi hampir banyak bahasa-bahasa yang sama, dilarang kampanye di tempat ibadah, dilarang harus ada netralitas dari perangkat desa gitu kan. Ini biar menunjukkan satu proses yang tentunya berkeadilan dan demokratis begitu. Jadi agak repot sepertinya ini Pak Sis kalau ada calon-calon yang kemudian melakukan pelanggaran, apalagi sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana dalam konteks Bawaslu gitu ataupun pemilu secara umum gitu. Kalau di desa belum menemukan teks itu gitu. Kang Ridwan, apakah Kang Ridwan melihat kekuatan penguasa atau ada intervensi dari pemerintah daerah, misalnya nih ada kandidat yang memang didukung oleh pejabat daerah, apakah Kang Ridwan melihat hal semacam itu? Karena memang di lapangan ada yang klaim saya atau calon ini dibackingi oleh pejabat X gitu. Apakah Kang Ridwan membaca itu, melihat itu? Oke, secara teknis barangkali pemerintah dalam hal ini secara jelas tidak
menumbar aurat begitu ya, tidak menumbar aurat, mendukung ataupun berafiliasi dengan salah satu kandidat para kades, calon kades itu. Tapi sebetulnya kita bisa melihat dari konteks peraturan yang disusun oleh pemerintah daerah. Sebetulnya peraturan pemerintah ini itu yang dibuat tentang peraturan yang tadi disampaikan 79/2021 ini kan bicara tentang bagaimana mekanisme penyelenggaraan pilkades ini sesuai dengan harapan pemerintah. Nah sebetulnya poin-poin di dalam peraturan itu menyimpan secara tersirat menyimpan makna, ada pesanan gitu. Ada pesanan dalam hal bagaimana intervensi pemerintah dalam hal politik ini ada di dalamnya. Nah untuk masalah klaim saya didukung oleh pemerintah, siapapun bisa kok. Ya, siapapun bisa diklaim saya didukung bupati, saya didukung oleh parpol apa gitu ya. Dalam hal ini bisa saja begitu. Saling klaim untuk dalam rangka menaikkan rating dari calon kades itu sendiri begitu. Ya, kalau secara aurat terbuka pemerintah dalam ini tidak nampak begitu. Tapi kalau intervensi pemerintah dalam politik pilkades ini memang syarat mutlaknya itu terlihat dalam konteks peraturan itu. Begitu Pak. Kang Surya, yang menarik hari ini yang ramai itu adalah bapak bertarung dengan anak, ya. Suami bertarung dengan istri. Ini gimana nih Kang Surya melihatnya? gitu. Ada. Jadi karena memang harus ada calon minimal 2, jadi ini yang nyalon satu suaminya. Jadi dipaksalah istrinya yang nyalon, karena jika tidak ada 2 calon nggak jadi tuh pilkada. Ini lucu ya. Ya. Ya, karena memang tadi ya ada aturan minimal 2 maksimal 5 ya berarti ya. 2-5 karena memang ada calon tunggal, kemudian incumbent atau kemudian orang itu cukup berpengaruh, tokoh dan sebagainya untuk menggugurkan syarat, pada akhirnya anaknya suruh naik atau istrinya atau mungkin juga tetangganya dan seterusnya. Ini memang mau tidak mau karena ada semacam asumsi di masyarakat bahwa kalau mau nyalon itu mesti modal besar, mesti mau berkorban apa segala macem gitu. Jadi yang dikedepankan itu adalah you punya modal berapa mau nyalon sebagai kades gitu. Tapi tidak bicara urusan you sudah berbuat apa gitu kan, kamu sudah berbuat apa untuk desa ini itu, sehingga mau mempunyai satu tujuan untuk merubah desa ataupun melaksanakan berbagai macam program untuk meningkatkan kualitas desa itu gitu. Jadi saya pikir di kabupaten manapun di momen-momen pilkades itu yang terfikirkan pertama kali kalau mau nyalon mesti siap modal. Itu betul bahwa dalam proses pencalonan itu kita tidak mungkin tanpa sedikit pun pengorbanan dalam hal ada yang namanya kos politik ketika ngumpul ngopi dan sebagainya gitu kan, ada yang namanya kos politik itu, kos politik yang memang merupakan satu hal yang harus dikeluarkan oleh setiap calon. Tapi dengan rumor atau asumsi di masyarakat yang cukup tinggi tentang itu, pada akhirnya membuat orang-orang yang memang punya yang punya visi misi yang jelas, visioner atau bahkan jelas kontribusinya ke desa, pada akhirnya berpikir berulang kali untuk maju. Gitu. Kalaupun maju, ya mereka ataupun orang-orang itu akan berhadapan dengan orang-orang yang memang sudah siap secara modal. Gitu. Apalagi tadi yang sudah jelas-jelas misalnya di pemilu beberapa tahun ataupun di setiap pemilu itu pasti ada saja penyelenggara pemilu ataupun khususnya Bawaslu misalkan melaporkan atau menindak para calon-calon, para kandidat yang melanggar pidana, misalkan ada proses di Gakumdu, apalagi di desa untuk peraturan Bupati nomor 79/2001 tidak mengungkapkan itu secara spesifik gitu. Nanti dia akan dapat denda berapa, hukumannya berapa itu yaitu konsekuensi dari sebuah aturan yang memang pada akhirnya orang untuk menggugurkan kewajiban ya sudahlah siapapun gitu. Padahal saya pikir banyak di desa-desa yang hari ini para pemuda atau masyarakat desa setempat itu
eh, memberikan kontribusi nyata untuk desanya. Barangkali masyarakat di desa, khususnya di 170 desa di Purwakarta itu bisa menilai masing-masing kandidat itu track recordnya semacam apa, dia sudah melakukan apa untuk desa, kemudian kesehariannya semacam apa itu sebagai barometer untuk menentukan mana pilihannya gitu. Jangan kemudian memilih siapa yang ngasih uang lebih banyak kemudian kita pilih gitu, akan berdampak kurang bagus itu Pak Siswanto. Boleh menanggapi nggak? Boleh. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Surya juga dengan pertanyaan terkait masalah pencalonan gitu ya. Hari ini masyarakat dibingungkan gitu dengan salah satu statement dari satu produk hukum yang tadi disampaikan, ya, Pergub 79 kan ini dibuat pasti tidak akan pernah bertolak belakang dengan perda ataupun peraturan daerah Kabupaten Purwakarta ataupun peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, satu statement yang ada dalam peraturan itu misalkan ketika ada pencalonan lebih dari 5 gitu ya, lebih dari 5 bakal calon, maka pemerintah daerah ini menyeleksi. Ini kan salah satu bentuk upaya intervensi begitu, intervensi pemerintah. Bagaimana kalau ada calon yang lebih dari 5 orang itu diseleksinya bukan oleh panitia, gugur dan tidak gugur dari hal administrasi misalkan, tapi ini diseleksi oleh pihak aparatur pemerintah langsung, dalam hal ini adalah dinas terkait gitu. Ini kan kurang elok. Sedangkan yang namanya hak politik itu kan bebas, orang mau mencalonkan berapa calon pun terserah. Hak politik dijaga. Baiknya gimana tuh kalau ketika memang ada lebih dari 5 calon? Menurut saya dalam peraturan itu jangan ada ikut campur pemerintah dalam hal ini secara langsung. Karena peraturan itu dibuat, mekanisme dijalankan secara teknis di lapangan. Yang menyeleksi gugur dan tidak gugur itu mestinya panitia, baik secara administratif. Kalau misalkan dinyatakan lebih dari 5 orang itu tertib administrasi semua dan lolos, silakan loloskan. Gitu. Jangan sampai pemerintah ikut campur di dalamnya yang mengakibatkan citra dari pemerintah sendiri seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Sis itu bermain melakukan intervensi melalui penetapan jika pencalonan lebih dari 5 orang. Dan saya menarik betul tadi yang sampaikan, jika ada calon bersaing antara suami istri, anak dengan orang tua gitu ya, itu sah-sah saja, gak ada salahnya. Yang lebih fatal itu kalau hari ini ada istilah, kalau saya gak salah dengar, saya itu dari kepala dinas DPMPD itu ngomong gini, jadi kalau calon itu minimal 2, maksimal 5 bakal calon. Ini kan menurut saya hak politik masyarakat dibatasi loh. Ya, sepanjang saya mengkaji, calon mau 1 orang pun gak jadi soal kalau memang gak ada yang mau nyalon. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan untuk misalkan nyalon aja deh, nggak perlu. Mau 1 orang calon pun bisa kalau misalkan memang betul-betul gak ada yang mau mencalonkan, 1 orang jadi, gak perlu harus minimal 2. Ini ambigu nih peraturan itu. Atau bahkan mungkin maksimal 5. Ini sama dengan memutus hak politik masyarakat. Kalau masyarakat yang 7 itu secara administratif lolos gitu ya, diputus dengan istilah 5 bakal calon. Nah ini kan citra diri masyarakat ini membingungkan. Hak politik masyarakat dibegal begitu. Nah, oleh karena itu saya pikir ngeri ya dibegal. Masalah pencalonan bakal calon ini desa Cakades ini sekali lagi prinsip kita merujuk pada pesta demokrasi. Siapapun boleh mencalonkan selama itu memenuhi syarat. Ya, tentu dalam peraturan itu harus merujuk pada peraturan di atasnya, tidak boleh bertolak belakang ataupun tojaiyah. Jika bertolak belakang maka cacat di Perbup ini. Kalau memang bertolak belakang dengan misalkan Perda ya nomor 7 tahun 2020. Perbup ini cacat ya. Kalau dinyatakan cacat belum bisa mengatakan demikian karena harus kita kaji secara utuh. Gitu, harus kita kaji secara utuh. Tetapi yang perlu kita penyusunan Perbup ini harus melibatkan komponen yang luar biasa untuk bisa membedah apakah Perbup ini cacat atau tidak cacat, bertolak belakang dengan produk hukum di atasnya atau tidak. Oke, terima kasih nih Pak Surya. Closing statement. Oke, kalau closing statement barangkali gini. Kalau hari ini akan dilaksanakan pilkada serentak gitu ya, potong yang hari ini akan dilaksanakan pilkada serentak gitu ya di Purwakarta gitu. Tentunya
eh, bahasa pembatasan ya tadi, kalau saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ridwan. Satu sisi kita bicara urusan demokrasi, tapi di sisi lain kita justru mengerangking itu dengan membatasi 2 sampai 5. Mungkin dengan bahasa 2 itu sehingga lebih berasa kontestasinya dibanding misalkan cuma satu pasti menang gitu. Atau misalkan nanti kalau satu calon melawan kota kosong atau semacam apa kan itu, sehingga dibuat pembatas-pembatas itu, padahal itu justru mencederai makna dari demokrasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan aturan yang kemudian dimaksudkan untuk menata, untuk meminimalisir berbagai macam kecurangan, konflik dan sebagainya, ini bisa difahami bersama oleh kontestan, oleh tim sukses, kemudian juga utamanya panitia penyelenggara. Dan harapan saya pribadi sih, panitia penyelenggara itu merupakan ex dari KPU ataupun Panwas gitu kan, atau Bawaslu gitu. Jadi ada mantan-mantan PPK, mantan-mantan KPPS, atau kemudian juga di PTPS, Panwas, sehingga untuk memahami regulasi itu akan lebih mudah, karena faktanya nggak akan jauh, ada TPS lah, ada tinta lah, tanda tangan lah, sehingga penataan ataupun kesiapan panitia yang betul-betul maksimal itu akan membantu proses atau penyelenggaraan Pilkades itu sendiri. Itu dan tentunya saya pribadi berharap ini berjalan aman, berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki bersama, terpilih para calon-calon kepala desa yang memang mempunyai visi misi yang jelas dan mempunyai semangat untuk membangun desa demi kemajuan Kabupaten Purwakarta pada khususnya. Terima kasih Pak Siswanto. Pak Ridwan, closing statement. Berangkat dari apa yang tadi disampaikan, bahwa sekali lagi saya ingin katakan bahwa Pilkades ini adalah pesta demokrasi. Seyogyanya harus memberikan nilai kebahagiaan pada masyarakat. Jangan sampai gara-gara kontestasi ataupun pesta demokrasi Pilkades serentak di Purwakarta ini malah berujung malapetaka, dalam hari ini muncul berbagai macam konflik begitu, baik itu konflik horizontal maupun vertikal. Nah, oleh karena itu paling tidak saya inginkan wajah politik di Purwakarta itu tercermin dalam wajah Pilkades. Kalau Pilkadesnya kotor, tidak sehat, jangankan masyarakat bisa percaya terhadap roda kepemimpinan yang akan berganti nanti pasca Pilkades. Karena jangan sampai hajat Pilkades dicederai dengan ketidakjelasan dan ketidaktegasan sistem politik. Dalam hal ini peraturan yang menaungi masalah Pilkades itu, sehingga perlu di sini sama-sama mendukung penyelenggaraan Pilkades di Purwakarta ini berjalan dengan baik sesuai dengan ekspektasi masyarakat Purwakarta pada khususnya, supaya tidak betul-betul terjadi konflik yang berarti begitu. Oleh karena itu, kalau Pilkades ini terlaksana dengan sukses tanpa ekses, saya yakin ya ini akan jadi cermin positif dan citra diri bagi pemimpin-pemimpin berikutnya. Dan kalau sudah positif citra diri ini, tentu kepercayaan masyarakat Purwakarta pada khususnya itu akan tertumpahkan kepada pemimpin berikutnya. Dalam hal ini pemimpin-pemimpin yang terpilih begitu. Sehingga kalau citra diri dari pesta Pilkades ini buruk, jangankan mendapatkan kepercayaan publik dari masyarakat. Masyarakat sudah mungkin melihatnya jijik ketika melihat kontestasi Pilkades yang semrawut dengan sistem politik yang katakanlah berbasis uang kah, black campaign kah, negatif campaign kah gitu. Oleh karena itu, kepada para kontestan ataupun para penyelenggara Pilkades ini, saya pikir semua harus bersama-sama membangun Pilkades serentak di Purwakarta yang sukses tanpa ekses, pertama. Yang kedua, jangan sampai menunjukkan citra yang buruk terhadap masyarakat sampai masyarakat terhadap politik itu anti begitu, bahkan mungkin nyinyir terhadap persoalan politik yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta. Ini yang harapan saya sampaikan kepada kontestan kah ataupun penyelenggara dalam hal ini bisa jadi pemerintah ataupun panitia setempat begitu. Nah, ini yang saya harapkan dalam kontestasi pesta demokrasi Pilkades yang terjadi di Purwakarta. Begitu Pak Sis. Oke, terima kasih Pak Dr. Surya dan Pak Dr. Ridwan yang telah
berkenan menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Mudah-mudahan Sama-sama, kita Pak bisa ngopi kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.